Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian, yaitu mengenai menganalisis pengembangan produk ya pada bagian pertama ini. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan pengembangan produk. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang pengertian dan tujuan pengembangan produk. Nah, pengertian pengembangan produk ya. Jadi pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, dan memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur baru mengenai produk. Kemudian tujuan dari pengembangan produk itu sendiri. Nah, tujuan dari pengembangan produk itu menurut Kotler dan Keller tahun 2008. Nah, umumnya pengembangan produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru dari produk yang sebelumnya. Jadi kita menawarkan produk yang baru itu agar meningkatkan citra dari perusahaan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Nah, bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Jadi kita bisa menambahkan varian dari produk tersebut, atau mungkin kita merevisi produk tersebut sehingga kualitasnya kita tingkatkan kembali. Kemudian kita akan membahas tentang produk baru ya. Nah, menurut Kotler dan Keller 2008, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah memperbaiki yang sudah ada. Nah, dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki risiko besar karena tidak akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Kemudian memperluas lini produk ya. Jenis pengembangan produk yang dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Jadi kayak misalnya menambah varian ya. Jadi kayak misalnya rasa A dengan B dan C kita tambahkan ya. Jadi misalnya kayak sirup kita menambahkan variannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menambah produk yang ada. Nah, perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian bisa menambahkan beberapa segmen pasar ya. Jadi perluasan kayak misalnya produk itu tidak hanya segmennya kalangan menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Nah, kemudian meniru strategi pesaing. Nah, pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Jadi ketika sebuah perusahaan lain menurunkan harga, kita juga bisa meniru strategi tersebut ya, sehingga kita tidak akan kalah saing dengan harga dari produk pesaing. Kemudian menambah lini produk ya. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam menambahkan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.